Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segenap majelis GKJTU Jemaat Pendosani mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi dengan menggunakan pujian KJ, PKJ, dan NKB. Warta Jemaat Minggu 11 September 2022. Warta Jemaat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menginformasikan bahwa pada minggu lalu sekretariat dan panitia pemilihan majelis telah berkeliling door-to-door untuk melaksanakan pemungutan suara majelis periode 2022 sampai 2027. Dan pada hari ini, Minggu 11 September 2022, kami mengundang kepada calon majelis sekaligus warga jemaat semua untuk menyaksikan penghitungan suara yang akan dilaksanakan setelah ibadah selesai. Bagi majelis yang terpilih dapat dengan sepenuh hati menjalankan tugas pelayanan, serta bagi yang belum terpilih untuk tetap setia dan terus menjadi berkat bagi gereja dan bagi banyak orang. Terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang kedua, ibadah PA dan Andang Sana Jemaat bulan September akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 September 2022, waktu pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Mariono Rani. Pelayan firman Bapak Penatua Murtowo Edi, pemimpin pujian Bapak Penatua Cornelius Gideon. Mohon dukungan, doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta jemaat yang ketiga, ibadah Minggu 18 September 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudwiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jambi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri masuk dalam ibadah Sabat pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu, ya Allah, yang Kau berikan dan Kau nyatakan kepada kami dalam satu minggu ini. Kami boleh merasakan berkat-Mu. Kami boleh merasakan berkat yang berlimpah dalam hidup ini. Terlebih-lebih berkat kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuliakan Engkau, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa serta kesalahan kami, sehingga kami layak untuk hadir datang kepada-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini kepada seluruh yang melayani jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dari seluruh majelis, tim musik, tim multimedia, song leader, dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Terlebih-lebih kepada Ibu Pendeta Yunia Nawangsi
yang akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya roh kasih-Mu, roh pemeliharaan-Mu menyertai kami, roh kebijaksanaan menuntun kami semua, sehingga kami boleh beribadah dengan setulus hati kami. Ampuni segala dosa-dosa serta kesalahan kami, Bapa, sehingga kami mampu dengan tulus hati beribadah dengan hati yang suci. Jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dari TKJ 27 ayat pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan. Firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini sabda mula dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12 demikian bunyinya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 353 bait 1 dan 4. Sungguh
Yesus mengajarkan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang senantiasa melihat, mendengar, dan peduli atas kehidupan kami. Janganlah Engkau berpaling dalam kehidupan kami karena kesalahan dan dosa kami. Melainkan kami boleh datang kepadamu. Kami mohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada hari Sabat ini, di mana Engkau mengundang kami, berkatilah dan anugerahkanlah kami dengan kasih karunia-Mu, agar kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa, mohon pertolongan kepadamu. Kasihanilah kami dan mampukanlah kami untuk sedia manakala Engkau menyediakan berbagai macam hal, baik pekerjaan, kehidupan, kebersamaan, bahkan dalam setiap persoalan. Kami tahu bahwa kami boleh datang kepadamu. Engkau sajalah yang menjadi Tuhan kami, kekuatan kami, benteng kami, sandaran kehidupan kami. Datanglah dalam ibadah ini dan mampukanlah kami untuk kami dapat memilih orang-orang yang Engkau kehendaki, agar gereja-Mu dapat bertumbuh dalam iman, besar pengharapan, dan kehidupannya menjadi teladan bagi banyak orang. Sertai dan tolonglah kami agar kami dapat menyerahkan setiap pribadi yang telah Tuhan panggil untuk sedia ditentukan oleh sidang jemaat-Mu menjadi orang yang dipilih menjadi majelis untuk penatua dan diaken. Kami mohon penyertaan Tuhan dari mulai pada ibadah ini
sampai berakhirnya nanti pada pemilihan majelis baru dan kelanjutannya. Kami percayakan bahwa ibadah ini ada karena Tuhan yang menyelenggarakannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, anugerah Tuhan terbaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 demikian meneguhkan anugerah bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Marilah kita semakin percaya kepada Tuhan dan membuktikannya dalam setiap tingkah laku kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Pasalnya yang ke-62 ayat yang kedua, demikian sabda Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Demikian petunjuk hidup baru. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perbaharui iman kita dengan meneguhkan di dalam pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri dengan tegas, kita kukuhkan kembali. Kita baharui iman kita dengan mengaku percaya di dalam iman rasuli. Kita mengaku bersama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita pujikan nyanyian Hidup Baru nomor 128 bait 1 dan 4, NKB 128. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sapaan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan periode yang telah Tuhan percayakan untuk gereja kami di GKJPU.
Banyak hal yang membuat kami merasa sukacita penuh, tetapi juga ada rasa kecewa, putus asa, bahkan kami marah kepada Tuhan karena kami sering tidak mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Tetapi kami percaya di balik seluruh yang kami boleh lakukan justru membuat kami melihat dan merasakan bahwa iman kami akan terus bertumbuh dan kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami boleh sampai sekarang ini. Kalau kami boleh melakukan semuanya ini, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, melainkan karena kami memiliki iman. Sekalipun iman kami mungkin lebih kecil dan tidak terlalu nampak, lebih kecil dari biji sesawi dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi kami memiliki pengharapan, satu titik terang yang boleh kami kejar dan kami dimampukan, boleh berlari bersama dengan Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan memberkati warga jemaat, Tuhan menyertai anak-anak kami bertumbuh dan menjadi dewasa, memberkati orang-orang yang kami kasihi jauh maupun dekat. Mereka boleh senantiasa mengingatkan kami untuk berdoa bagi mereka. Kalaupun mereka ada yang mengatur jarak dalam kehidupan mereka, menghindar, bahkan melupakan Engkau, kami merasa sangat berdosa kepadamu karena kami telah mengabaikan saudara-saudara kami yang seperti ini. Tetapi pada hari ini, Engkau sendiri yang mempersiapkan setiap hati untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan warga jemaat di Bendosari ini. Kami telah dikuatkan, bahkan kami boleh semarak dalam ibadah kami karena Engkau memberikan anak-anak Tuhan melalui Fakultas Teologi KSB. Mereka belajar bertumbuh bersama-sama dengan kami, melayani kami melalui PPL, baik PPL 1 di mana mereka terkejut mungkin dengan gereja di tempat ini karena kami memang melayani Engkau seperti ini. Tetapi kami percaya mereka dapat mengajarkan dari kami oleh karena Engkau menyertai mereka. PPL 1, PPL 2, 3, bahkan sampai yang keempat, semuanya dapat berjalan. Kami percayakan dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena Fakultas Teologi boleh bersama-sama dengan kami melalui pelayanan, pelatihan dalam pembelajaran mereka. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk menyertai para dosen yang mempercayakan dalam pelayanan anak-anak Fakultas Teologi ini untuk terus belajar bersama-sama dengan kami. Karena dengan demikian kami juga tahu bahwa apa yang kami lakukan sungguh semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan terus menyertai kami sehingga pada hari ini menjadi titik nadar kami, agar kami yang terpanggil dan terpilih nanti sungguh menjadi majelis yang boleh berkolaborasi dengan para fungsionaris jemaat untuk membangun pelayanan yang baru lebih baik untuk perempuan, untuk pria, untuk pemuda remaja, untuk anak-anak, baik balita maupun anak-anak SD, SMP, bahkan kami boleh bersama-sama dengan mahasiswa. Bapa di surga, kami hanya boleh berseru dan memohon kiranya hari ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan, karena demikianlah kami berdoa bersamaan sepanjang waktu kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan dan pelayanan kami bersama-sama di Klasis Bendosari. Kami mempersiapkan diri untuk sidang klasis yang akan datang di bulan Desember. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati panitia yang telah dibentuk untuk mempersiapkannya melalui MPH Klasis di KJTU di Bendosari.
Kami mohon Tuhan menolong kami dan menyertai MPH yang telah mempersiapkan laporannya bersama dengan komisi-komisi dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan panitia sidang sinode yang ke-30 yang dipercayakan di dalamnya kepada Klasis Bendosari. Kami mohon Tuhan menolong kami, orang-orang yang kami persiapkan juga nanti pada tanggal 24 September ini. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan meneguhkan agar kami dapat menghantar persidangan sinode ini berjalan, yaitu sesuai dengan rancangan Tuhan bahwa setiap persidangan adalah pesta rohani untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan menyertai gereja kami di sinode, di klasis, dan di jemaat-jemaat, bahkan segenap warga jemaat dengan segala pergumulannya. Oleh karena itu kami percayakan kepadamu, Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama dalam berbangsa dan bernegara sebagai warga jemaat dalam bermasyarakat. Kami mohon kiranya kami menjadi orang-orang Kristen yang boleh menunjukkan kasih karunia Tuhan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan, baik di lingkungan kami, di lingkungan kecil, di kampung, di RT RW, bahkan juga bersama-sama dengan kelurahan, kecamatan, bahkan kami yang tinggal di Kota Madia Salatiga. Kami boleh percayakan penyelenggaraan pemerintahan kami adalah yang terbaik untuk kehidupan kami sebagai warga masyarakat. Berkatilah Bapak Wali Kota yang bertugas pada saat ini untuk mempersiapkan pemilihan wali kota yang akan datang. Tuhan menolong agar kami dapat memilih orang yang terbaik agar GKJPU dapat bertumbuh di Kota Madia Salatiga ini menjadi gereja yang penuh dengan karunia-karunia memberkati negeri kami melalui Kota Madia Salatiga. Kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, presiden dan juga legislatif yang ada bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang telah Engkau percayakan. Kiranya Roh-Mu yang penuh dengan kuasa keadilan dan kebenaran dapat menegakkan mereka untuk melakukan yang terbaik. Bagi mereka yang harus melakukan kejahatan karena perbuatan mereka, mendapat hak untuk pengadilan yang baik, sehingga mereka dapat menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu kami Tuhan ajarkan kami untuk kami juga berpikir dan berperilaku, belajar dengan semua hal yang terjadi di negeri ini. Bahkan kami ikut merasakan sukacita manakala kami tahu bahwa keadilan ditegakkan dan wujud untuk menuju kesejahteraan bagi kehidupan bangsa kami. Kami pun ikut bersyukur untuk semuanya itu. Pergumulan dan yang terjadi sekarang ini begitu banyak demonstrasi oleh karena perubahan-perubahan, misalnya kenaikan harga BBM dan harga-harga bahan pokok, membuat kami sering kurang begitu paham untuk dapat melakukan semuanya itu. Tapi kami percayakan bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa mencukupkan kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk berserah kepada Tuhan. Karena dengan demikian apapun peraturan yang dilakukan, karena Tuhan telah sediakan, kami pun akan mendapatkannya. Tolonglah kami semua agar kami dapat berperilaku lebih baik dan ikut di dalam setiap hal melalui perubahan-perubahan yang terjadi. Teguhkan iman dan pengharapan kami supaya kami tidak terjatuh ke dalam dosa. Demikian ya Tuhan, kami boleh berseru dan berdoa. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami yang akan mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam syafaat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya telah mempersiapkan bacaan pada hari ini terambil di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 dan Yosua 1 ayat 1 sampai 9.
Kita akan membaca lebih dahulu dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kiranya bacaan ini dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30, tetapi saya ambil ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lanjutkan di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang tidak kujanjikan kepada Musa, yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan, dan nanti yang menjadi ayat emasnya adalah dari Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan bersedia untuk melakukannya, karena dengan demikian Allah menyertai mereka. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita mempersembahkan syukur kita yang didasarkan pada firman Tuhan yang berkait dengan persembahan yang kita kumpulkan.
1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-56. Demikian, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik dan telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita, dan kita kumpulkan dengan pujian dari nyanyian Pitung Baru nomor 199 ayat 1 dan seterusnya. Ada persembahan pujian? Saya mau mengucapkan seperti yang banyak orang lakukan dalam gereja, kata salam, ya. Salam. Salam. Iya. Hari ini pemilihan majelis, tapi saya lihat warga jemaat dewasa kurang semangat ya untuk memilih. Jangan-jangan ini semua yang hadir nanti jadi majelis ini. Hah?
namanya ada di dalam. Ya. Kecuali teman-teman muda ini dari fakultas, mungkin dari UKSW ya, banyak ya. Nah, saksikan nanti kami pemilihan majelis baru. Nah, ada berapa? Ya. Sudah siap ya Bapak Ibu yang sudah dipilih dan hari ini memilih. Boleh loh memilih dirinya sendiri. Jangan ada namanya nggak dipilih. Pilih. Kalau ada namanya pilih ya. Nah, tapi kami sudah mempersiapkan Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang kami pilih, yang dipilih oleh Bapak Ibu warga jemaat, oleh majelis telah dikalkulasikan sebelumnya untuk dicalonkan. Bagi Bapak Ibu yang pasangan juga sudah didekati dan mereka sudah menentukan apakah Bapak atau Ibu yang boleh ikut. Nah, kita bersuka cita karena hari ini kita boleh mengikuti pemilihan. Tapi saya lihat kok yang pemilihan wajahnya baru semua ya. Hah? Ini yang warga GKJTU Bendosari kayaknya cukup dengan nanti kalau pemilihan deh. Mudah-mudahan ya. Jadi kita melayani yang nggak hadir ya. Nanti kalau Bapak Ibu jadi majelis siap loh ya. Minggu depan diteguhkan dan mulai kita melakukan apapun yang telah Tuhan percayakan. Siap nggih? Ada yang merasa dicalonkan? Ada? Yang didatangin oleh majelis? Ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, yang jelas hari Sabat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan melengkapi dan yang dapat dipercaya. Ya. Tuhan melengkapi dan hanya Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, saya melanjutkan aja yang pernah 2 minggu yang lalu ya saya khotbah di sini di hari Minggu juga. Saya mengulang dengan Yosua 1 ayat yang 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini firman Tuhan loh, nggak main-main. Kemanapun pergi itu Tuhan tuh menyertai dan tidak akan pernah. Yang disampaikan ini Allah menyampaikan kepada Yosua. Yosua itu yang akan menggantikan Musa dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Yosua, apapun dia melangkah, kemanapun dia melangkah, Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, dalam setiap pemilihan, jujur, pasti ada kekhawatiran. Saya mengilustrasikan dan melihat pada waktu Perang Dunia yang kedua. Ada cerita yang sedang Perang Dunia kedua yang sedang berkobar itu. Ada seorang dokter bedah di rumah sakit tentara di Inggris. Oh ya, kita berduka cita ya Ibu Ratu Elizabeth 96 ya? 96 tahun ya? Kurang 4 tahun lagi 100 tahun ya. Pak Charles sudah nunggu-nunggu kapan aku jadi raja sampai sudah tua. Iya, tidak apa-apa, itu urusan Inggris saja lah. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Nah, di Inggris sebagai tenaga teknisi pembedahan, jadi dia itu yang dokter tapi teknisi pembedahan. Nah, saat itu di perang dunia yang kedua itu dia mendengar berita bahwa semua orang ya mendengar berita itu dari radio, dan waktu itu nggak ada TV ya, belum punya TV, dari radio, dan sangat mengejutkan semua orang, termasuk dokter teknisi bedah ini. Diberitakan bahwa Franklin Delano Roosevelt telah wafat, Presiden Amerika. Ya, dia sangat sedih dan tergoncang. Ya, dokter yang biasanya bedah itu dengar Presiden Amerika itu ya meninggal, wafat, dia agak sedih. Dia bertanya, apakah wakil presiden yang bernama Harry Truman mampu nantinya untuk menjadi seorang
presiden, khawatir dia. Karena pada saat itu yang terkenal memang Roosevelt, wakilnya tidak terlalu terkenal. Ya kayak sekarang ya, Pak Jokowi terkenal, tapi wakilnya agak sedikit, ya siapa namanya gitu ya, masih enggak tahu itu kenapa. Termasuk sekarang di Arab Saudi, kalau ada orang jualan Jokowi 50 Jokowi itu harga Indonesia. Jadi Jokowi itu mereka sebut sebagai Indonesia. Jadi 50 Jokowi, 100.000 Jokowi gitu. Itu artinya harga rupiah di Arab Saudi sana. Heran, nama Pak Jokowi terkenal di sana. Mau kemana? Oh, Jokowi mau kemana gitu. Jadi mau tanya orang semua namanya Jokowi. Orang Indonesia di Arab mulai kapan ya? Itu namanya jadi Jokowi. Itu viral gitu ya, terkenal. Nah, di sini presidennya Roosevelt terkenal, tapi wakil presidennya enggak. Nah, ini ada kekhawatiran. Dan dia merasa lega ketika mendengar sang wapres ini, wakil presiden ini berkata demikian. Dia merasa seakan-akan kejatuhan beban yang sangat berat di pundaknya. Dan ia memohon agar seluruh masyarakat berdoa baginya. Ucapan sang wapres ini meyakinkan teknisi bedah bahwa wapres ini dengan rendah hati mengakui keterbatasan dan perlunya pertolongan Tuhan. Ya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, tidak banyak dari kita yang beruntung ya, untuk menempati posisi kepemimpinan dengan tugas sebesar itu. Namun umumnya kita semua pernah mengalami perasaan tak berdaya saat menghadapi tanggung jawab yang besar yang akan kita lakukan. Tanggung jawab itu dapat berupa pekerjaan baru, ya, mendapat posisi di tempat baru, di tempat kerja, memilih pasangan hidup, iki benar apa enggak. Jadi kalau iya berarti sepanjang usia, ya kan? Bahkan sehidup semati dia masih hidup, saya yang mati lebih dulu. Apakah dia akan ikut atau akan mencari yang lain? Wah, pokoknya pikiran tanggung jawab itu menjadi berat. Menjadi orang tua, ya, menjadi kakek nenek, atau menjadi orang baru untuk sesuatu posisi di rumah tangga. Wah, tanggung jawabnya baru juga. Atau sekarang ini aku dicalonkan jadi majelis, ya, majelis yang lama juga aku dicalonkan lagi, dipilih lagi apa enggak, aduh pekerjaannya berat gitu ya. Jadi majelis itu cuman salah gini, salah gitu, kalau benar enggak disanjung, ya, enggak dihargai dan sebagainya. Pelayanan baru di sekolah minggu. Oh iya, saya lihat di GKJTU Jemaat Bendosari data guru sekolah minggunya 0. Nggak ada, lupa ya Pak Dion untuk mengisi. Memang nggak ada. Itu kosong. Ya tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa susulkan. Ya sebenarnya saya tanya dulu. Kemudian itu apa nggak ada guru sekolah minggu gitu ya? Padahal yang ngajar banyak gitu ya. Terus pengurus wanita jemaat, kamu aja, enggak lah aku nggak bisa dan ini dan situ. Atau jadi siapa kita? Koster baru yang ada ya, kita Pak Yono ini koster yang luar biasa. Bu Sarini, kalau majelisnya baru hati-hati siap-siap ya Mas Nano dan Mas Yono dan Bu Sarini. Nanti majelis baru punya aturan yang lebih jadi harus lebih tertib supaya kita gereja kita lebih apa yang menjadi impian kita. Nah, kalau dibilang begitu, bleret ya. Jangan. Kita akan diperhadapkan dengan tanggung jawab. Kalau kita bisa melakukan yang kecil, yang sedang, maka Tuhan juga akan menambahkan kecil, besar, semakin besar. Dan disitulah Tuhan nampak dalam kehidupan kita.
Ibu, bapak, dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, tatkala kita dihadapkan pada suatu tantangan baru, kita dapat membangun keberanian berdasarkan firman Tuhan kepada Yosua. Kita boleh tahu bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang harus kita lakukan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada seorang evangelis, karena dia percaya bahwa kekuatanku, keteguhanku dalam hatiku, sebab aku tahu kemanapun aku pergi, Tuhan bersama-sama dengan aku. Suatu hari dia tergoda oleh dia laki-laki, dia tergoda oleh perempuan cantik, dan dia itu mantan pacar dulu waktu SMA. Dek, kamu sudah punya, udah nikah, belum kan? Yuk, aku jadi ingat memori tempo dulu. Terus sambil jalan gitu ya, dilala ya direspon sama mbaknya itu, mantan pacar SMA dulu. Direspon, mereka berjalan bersama, kemudian Tuhan bilang, kamu ketemu lagi dengan temanmu SMA. Kamu punya istri loh di rumah, dia lebih cantik loh, dia lebih baik dari dia. Buktinya dia cinta sama kamu. Tapi kenapa kamu mau mengulang waktu SMA? Kamu sudah tua. Namanya Daud Yusuf, lucu ya, namanya Daud Yusuf. Nah kemudian dia jalan, masuklah, kemudian dia yuk kita sebentar istirahat ya. Masuk di satu hotel kecil dan mereka masuk di dalam. Dia bilang ini, terus dia bilang, hidupku, ditanya, bang selama ini apa pekerjaannya? Pekerjaanku selama ini evangelis. Enak loh jadi evangelis, jadi pemberita Injil. Tuhan menyertai kemanapun aku pergi. Tuhan itu mesti menjaga langkah hidupku. Kemudian dia udah masuk di kamar. Kenapa ya kita masuk di kamar? Tahu dek, Tuhan itu ikut juga. Firman-Nya itu mengikuti saya terus. Kemanapun aku pergi, aku akan menyertai langkah hidupmu. Memberitakan Injil, Tuhan ada di situ. Menegur orang, menasehati orang, mengingatkan orang, mengajak orang bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tuhan ada di situ. Dek, kalau gitu Tuhan, Tuhan, ngapain Tuhan lihat? Iya, aku mau lihat. Kalau kamu mau pacaran lagi, kok ingat istrimu di rumah? Kamu tahu toh, aku menyertai kamu senantiasa. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin lihat apa yang kamu lakukan. Malu aku sama Tuhan. Terus dek, ayo kita keluar aja. Udah dibayar bang ini hotelnya. Enggak apa-apa, kita pulang aja. Karena aku tahu enggak enak dilihat Tuhan. Enggak mungkin enggak dilihat orang, tapi Tuhan ini lihat terus. Terus ada, nah kalau gitu namanya pekerjaannya evangelis, mau ngapain gitu. Nah, Pak Daud Yusuf ini mau mengingatkan kepada warga jemaatnya waktu yang disampaikan itu ilustrasi ketika dia berkhotbah di atas mimbar. Kalau aku tahu bahwa Engkau menyertai aku setiap langkahku, dimanapun aku berada, kemanapun aku pergi, Engkau menyertai aku, menetapkan langkahku. Contohnya ekstrim memang, dia sudah melangkah begitu jauh, tapi dia sadar bahwa langkah hidupnya ada bersama dengan Tuhan. Yaudah pulang, aku memberitakan Injil. Kamu nyari suami yang benar, bukan aku. Aku punyanya istriku. Gitu sini aku kenalkan sama Tuhan. Di gereja dikenalkan oleh evangelis yang lain, dan kemudian pacarnya yang dulu SMA, kemudian menikah. Ceritanya begitu. Tapi kunci di mana kita mengakui bahwa Allah menyertai langkah kita kemanapun kita pergi. Kalau Tuhan sudah mengatakan, aku bersama dengan engkau kemanapun kau pergi. Tuhan, apapun yang kita lakukan enak. Tuhan itu nungguin loh. Tuhan tuh lihat. Yang lain gak lihat, orang lain gak lihat, tapi Tuhan melihat. Bila kita merenungkan firman-Nya, bila kita yakin akan firman-Nya, mematuhi
memuji dan mengandalkan Tuhan, serta bekerja dengan rajin, maka Dia akan memampukan kita melakukan semuanya itu dengan benar, dengan baik, dan akan memampukan kita untuk melakukannya semuanya itu. Tuhan akan melengkapi kita dalam bertugas kalau kita memang mau dan melakukannya. Ketahui dan pahami lebih dalam lagi bahwa panggilan Tuhan selalu disertai dengan kekuatan untuk menunaikannya. Panggilan Tuhan, siapa kita? Tuhan akan menyertai sampai menuai, sampai kita menghasilkan buah. Dengan kekuatan yang seperti itu, dalam menunaikan tugas, kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita bila kita mempercayakan diri kepada Dia. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan majelis semua, dan calon majelis, pertanyaan untuk kita bersedia atau tidak, kuncinya hanya satu: karena aku mengasihi Tuhan. Kalau itu dasarnya, apapun yang Tuhan percayakan, pasti kita dimampukan untuk melakukan. Jangan salah kutip, Bapak Ibu. Jangan salah kutip, saudara-saudara. Ayat ini ia sering salah dalam mengutip, karena biasanya orang itu berkata begini: segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terbalik, ya. Yang biasanya orang pakai itu dengan mengatakan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Padahal ayat ini yang sebenarnya itu berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, pekerjaannya tidak mendatangkan kebaikan. Itu yang mau dimaksud. Jadi bukan pekerjaan dulu baru tidak. Dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Apapun yang kita lakukan, Allah harus turut bekerja di situ. Karena dengan demikian akan datang kebaikan. Ya, kita tahu karena kita beriman. Ya, apapun yang kita kerjakan karena kita beriman kepada Tuhan, ya sudah. Tuhan itu ikut bekerja. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita mengasihi Tuhan, aku melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan, aku melakukan itu karena aku mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan karena kami mengasihi Tuhan, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi tentang kapal karam. Sering kita seperti kehidupan orang seperti pulau tanpa penghuni. Dia berdoa kiranya Tuhan menyelamatkan dia. Doanya, Tuhan terima kasih aku selamat, iya. Kemudian berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya. Namun bantuan tidak kunjung datang. Lalu ia membuat gubuk dari pecahan kayu kapal yang karam tadi, dan dia membangun sebuah gubuk kecil, dan kemudian dia tinggal di situ untuk beberapa waktu yang cukup lama karena dia harus mulai menyesuaikan diri, mencari makan, melakukan ini dan itu, dia tidur, istirahat di gubuk itu.
Suatu hari, sepulang dari mencari makanan, ia mendapati gubuknya terbakar habis. Dia marah sama Tuhan. Dia berteriak sama Tuhan. Ya Allah, mengapa kau buat ini terhadapku? Mana engkau menyelamatkan saya? Pagi berikutnya dia tidur, itu dibangunkan oleh beberapa orang. Dia bangun. Bangun. Dia kaget. Kemudian dia bertanya, dari mana kalian tahu bahwa aku ada di sini? Tanya bapak yang sendirian tadi. Kami melihat kode dari asap yang Anda buat. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ya, kita sering mendengar kadang-kadang kasih Allah terasa menyakitkan, ya. Saya mengatakan ada orang yang sakitnya itu di sini, ya kan? Ada orang yang sakitnya itu di sini kepala, ada yang sakitnya itu di perut, ada yang sakitnya itu di kaki, ada yang sakitnya itu di mata. Kita sering mendengar, kadang-kadang kasih Allah itu menyakitkan. Dan tidak bisa terbayangkan kalau Allah itu, kita merasa Allah menyakiti kita. Pada akhirnya kasih dari kesulitan itu akan menunjukkan siapa Tuhan sebenarnya. Siapa Tuhan sebenarnya. Harapan berakhir, saudara telah menjadi asap yang membumbung ke udara. Sering harapan kita ini sudah, ya, kayak bapak yang terkapar di pulau terbakar. Ya, apa yang terjadi? Karena gubuk yang terbakar itulah maka ada asap yang membumbung tinggi. Kapal dari jauh melihat tanda itu, ada SOS, ya, ada apa itu? Ada perhatian yang harus diarahkan kapalnya ke pulau itu. Nah, apa yang kita tahu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu berharap Tuhan menolong. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak senang dengan Tuhan, kok begini, tidak sesuai keinginan, tidak begitu seperti yang banyak diharapkan, kita marah sama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, Bapak Ibu majelis yang ada di sekarang ini, di periode yang lalu juga sering begitu. Saya pendetanya apalagi, kami sering menangis, marah, nggak tahu sakitnya itu di mana, salah apa kami. Tuhan tolonglah. Bapak Ibu dan saudara, kami mohon pertolongan dari Tuhan agar kami dapat mitra pelayanan yang lebih baik. Bapak Ibu dan saudara semua adalah warga jemaat, khususnya di Bendosari ini. Semua adalah calon majelis. Kalau Tuhan sudah mengatakan ini dan itu, maka kami juga percayakan akan diberi kekuatan yang baru. Apa yang kami lakukan kemarin, mungkin kadang-kadang kami marah sama Tuhan. Kok gini ya Tuhan? Kok gitu ya Tuhan? Banyak keluhan. Kok mimbarnya mulai kropos, ya, kursinya mulai dikrikitin sama yang namanya lengan. Di lantai sudah mulai ada putur yang keluar kelihatan. Kok gereja kita begini, dari dulu begitu dan sebagainya. Nggak ada. Merasa padahal Tuhan mengubah kita. Usia kita makin dewasa, kehidupan kita juga makin berkembang. Dunia mungkin menghadapkan kita untuk sesuatu perubahan yang baru. Virus COVID-19 kita hadapi bersama. Betapa sulit dan betapa kami terengah-engah. Ada bentrok sana, bentrok sini, memendam rasa untuk melakukan ini dan itu. Sebaiknya bagaimana? Satu dengan yang lain, kami juga bertengkar. Tapi cara bertengkar majelis di sini luar biasa loh, saling menahan. Dan ketika pada waktunya Tuhan sendiri yang akan menunjukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perkenankan dalam khotbah pada saat ini kita mempersiapkan diri untuk memilih majelis yang kita lakukan, yang bersedia melayani jemaat Tuhan, melayani Tuhan, dan kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Allah sudah berkata segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka apapun yang saudara alami,
menjamin perkataannya. Ingatlah, Allah suka menguji untuk kita, menguji iman kita. Jadi kita harus mempercayai kesetiaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menguji kita karena iman kita, maka kita juga perlu menyatakan bahwa percaya kita, kasih kita, itulah yang akan menyelamatkan pada waktunya. Oleh karena itu terpujilah Tuhan, karena pada saat ini dan hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus menentukan pilihan dan kesetiaan dari Bapak Ibu yang telah digadang-gadang oleh warga jemaat. Selamat mengikuti pemilihan dan selamat nanti untuk yang terpilih yang terbaik, karena mereka lah yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tunjukkan itu, dan itulah anak-anak Allah bagi kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita saat teduh. Kita berdoa. Kami tahu sekarang Tuhan bahwa kasih-Mu sering membuat kami sakit dan menghalangi kami untuk lebih setia dan taat kepada-Mu. Tapi kami tahu sekarang, karena pada akhirnya hasil dari kesulitan itu akan menunjukkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya, yang terus menyertai kami, memberkati kami. Kuatkan dan teguhkan kami seperti janji-Mu kepada Yosua. Demikianlah kami dalam saat ini, ibadah ini. Berikan kepada kami harapan yang seperti asap membumbung ke udara. Mohon pertolongan Tuhan, dan pada saatnya tanpa sadar bahwa apa yang kami rasakan yang menyakitkan justru mendatangkan sukacita, iman kami semakin teguh. Hadirkanlah kebaikan dari Tuhan dalam hidup kami, karena kami mengasihi lebih sungguh kepada Tuhan. Tolonglah kami semua agar kami mampu untuk menyatakan sukacita kami, memilih orang-orang yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan di gereja tempat ini. Berkatilah kami orang-orang yang mungkin masih harus terus menjadi warga jemaat, dan ajarkan kami menjadi warga jemaat yang baik, bersama-sama melayani Tuhan dalam pemilihan majelis yang terpilih nanti. Kami serahkan dan bersyukur karena pada saatnya kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan, dan teguhkanlah iman kami. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, karena demikianlah kami boleh mempercayakan sepanjang hidup kami ke depan. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita telah teguhkan dalam doa Bapa kami. Mampukan kiranya dalam keteguhan kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2.
mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan, dan kita akan tutup dengan pujian dari Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama. Mari kita bersama-sama mundur dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing dengan lebih cinta lagi kepada Tuhan, mengasihi lebih sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada ibadah ini, dan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis. Sugeng siang, selamat siang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mewakili dari Pradataning Pasamuan pada hari ini, kami memohon dengan sangat Bapak Ibu saudara yang hadir untuk bisa tinggal sejenak untuk menyaksikan penghitungan suara pemilihan calon majelis periode 2022-2027. 5 tahun sekarang masa pengabdian untuk menjadi diaken dan penatua. Yang kedua, sekaligus Bapak Ibu dan saudara yang hadir pada saat ini untuk bisa menyaksikan sekaligus juga menjadi saksi bahwa saat ini akan terpilih calon-calon majelis yang di minggu depan akan langsung ditakbiskan sekaligus di dalam ibadah minggu yang dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono. Oleh sebab itu kami mohon dengan sangat untuk kedok tular kami mengundang secara lisan pada hari Minggu ini tentang penakbisan majelis yang terpilih besok Minggu. Seluruh jemaat kami harap dengan hormat untuk bisa hadir dalam ibadah penakbisan majelis baru periode yang baru. Untuk menyingkat waktu, saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk meluangkan waktu sebentar, tidak sampai setengah jam. Matur nuwun. Terima kasih.